Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala karunia nikmat. Tak lupa selaku khatib saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada saudara-saudaraku untuk senantiasa memperhatikan ketakwaan, di mana ketakwaan inilah satu bekal yang sangat penting yang harus kita miliki untuk menghadap Allah Ta'ala nanti. Karena tidak ada bekal yang lain kecuali bekal takwa inilah yang menentukan nasib kita di hadapan Allah nanti. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita untuk senantiasa bertakwa dalam setiap kondisi. Ittaqillah haitsu ma kunta. Hal ini juga disebutkan Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, di mana manusia di dalam kehidupan dunia ini harus senantiasa mencari bekal ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Maka berbekallah, karena bekal yang sebenarnya, bekal yang sesungguhnya itu adalah bekal ketakwaan. Termasuk pagi hari ini, saudara-saudaraku, alhamdulillah kita dihantarkan oleh Allah Ta'ala sampai kepada Idul Adha 1442 Hijriah. InsyaAllah sebentar lagi kita akan melakukan syariat menyembelih hewan kurban, di mana di dalam syariat ini, kalau kita lihat nanti di dalam surah Al-Hajj mulai ayat 34 sampai dengan 37, bahwa setiap umat disyariatkan oleh Allah mansakan. Mansakan yang dimaksud para mufassir memberikan penjelasan penyembelihan hewan kurban. Diberi syariat. Syariat ini dimulai sejak Nabi Ibrahim dulu. Termaktub di dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan 111. Kemudian di dalam akhir ayat yang ke-37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Oleh Allah Ta'ala syariat yang diberikan kepada kita semuanya, karena memang sejak Nabi Ibrahim ditinggalkan untuk generasi akhir termasuk kita. Dan Rasulullah di dalam surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan." Rasulullah pun juga diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim, salah satunya adalah penyembelihan hewan kurban. Wa taroknahu lil akhirin, surat As-Saffat ayat yang ke-110. Ternyata ditinggalkan untuk kita semuanya. Ditinggalkan untuk apa? Ditinggalkan untuk menjadi pembelajaran. Ditinggalkan untuk pelajaran bagaimana menjadi orang-orang yang beriman, bagaimana menjadi orang-orang yang Islam, seorang mukmin, seorang muslim, seorang yang takwa.
sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Di dalam kisah itu yang sudah masyhur, itu adalah ujian yang nyata yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim dan putranya. Ujian keimanan, ujian sebagai seorang muslim, dan itu semua ditinggalkan untuk kita semuanya. Ujian apa? Ujian yang nyata, yaitu mengorbankan putranya untuk disembelih, di mana itu diperintahkan oleh Allah melalui mimpi. Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim mimpi, kemudian berdiskusi kepada putranya, wahai anakku, aku sesungguhnya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Coba kamu lihat bagaimana pendapatmu. Kemudian secara tidak terduga ternyata seorang yang masih remaja, baru berinjak balik, memberikan jawaban yang luar biasa, karena memang calon nabi. If'al ya abi, ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan melihatku, insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kemudian ketika keduanya betul-betul aslama. Aslama itu berarti sikap berserah diri sepenuhnya kepada Allah sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, maka ini betul-betul menjalankan apapun yang diperintahkan Allah seberat apapun, meskipun itu menyembelih putranya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya telah berserah diri dan meletakkan di atas jabin. Jabin bahasa kita menjadi lantai. Kemudian diseru oleh Allah, an ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Sungguh kau telah membenarkan apa yang telah kau lihat. Ini adalah ujian yang nyata. Kemudian diganti oleh Allah dengan dzibhin azim, sembelihan yang besar. Dan ini ujian yang nyata, ditinggalkan untuk kita semua. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34 disyariatkan untuk umat-umat setelah itu sampai kepada kita sampai akhir zaman. Salah satu tujuannya itu apa? Untuk mensyukuri karunia nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Sebagaimana di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kamu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan. Surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nek kamu mencoba untuk menghitung, gak mungkin akan bisa. Oleh karena itu, fasholli li rabbika wanhar. Hendaklah kalian menegakkan sholat dan wanhar. Di situ dimaknai berkurbanlah. Maka pada waktu itu diajari Nabi Ibrahim bagaimana cara berkurban. Yang sebenarnya mengorbankan hewan, tapi diuji Nabi Ibrahim kepasrahannya kepada Allah. Berarti di sini diuji keimanannya, diuji kemuslimannya, diuji sekaligus ketakwaannya. Karena ternyata ini pelajaran yang luar biasa. Nabi Ibrahim ini senantiasa berupaya untuk setiap waktu, setiap saat menjadi orang yang takwa, taat, takut hanya kepada Allah Ta'ala. Bahkan dalam doanya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, Nabi Ibrahim itu senantiasa mohon kepada Allah, la tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku nanti ketika dibangkitkan. Yauma la tamliku malun wala banun, yaitu tidak ada lagi manfaat hari itu harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah membawa qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat inilah wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, hatinya orang-orang takwa yang didekatkan oleh Allah menuju surga. Ini senantiasa dibina oleh Nabi Ibrahim. Ternyata meskipun nabi, meskipun ditetapkan oleh Allah di akhirat termasuk orang-orang yang soleh, termaktub di dalam surat An-Nahl 120 sampai dengan 123, di dunia bahagia, di dunia itu diberi nikmat, di akhirat termasuk orang-orang yang soleh Nabi Ibrahim itu. Tapi ternyata masih berdoa seperti itu, berupaya untuk menjadi orang-orang yang takwa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, satu hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran
penyembelihan hewan kurban yang disyariatkan kepada kita, itu adalah seberapa jauh ukuran keimanan kita, ukuran ketakwaan kita, ukuran kemusliman kita dalam rangka untuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita betul-betul mengabdi kepada Allah sepenuhnya. Itulah makanya Ibrahim dijadikan oleh Allah contoh. Surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kana lakum fi Ibrahim, sungguh ada pada diri Ibrahim itu uswatun hasanah. Jadi pada diri Ibrahim itu ada uswah hasanah, ada contoh yang baik. Kenapa? Karena memang Nabi Ibrahim itu menjadi imam untuk seluruh manusia dan menjadi contoh bagaimana menegakkan sebagai seorang yang muslim yang hanif, wa makana minal musyrikin, tidak menserikatkan Allah dalam hal apapun, termasuk ketaatannya kepada Allah. Meskipun diperintahkan untuk menyembelih putranya, ternyata itu juga dilakukan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, ini sudah rutin kita laksanakan yang namanya penyembelihan hewan kurban ini. Tapi seberapa jauh kita bisa mengambil pelajaran? Apakah dengan kurban ini betul-betul bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas kemusliman kita, kepasrahan kita kepada Allah, atau kualitas ketakwaan kita? Karena hakikatnya nanti yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita semuanya. Maka jangan sampai kita evaluasi nanti di waktu pelaksanaan kita hanya menjalankan rutinitas saja, pokoknya disembelih, pokoknya dagingnya dibagi. Kalau yang sahibul kurban dulu jatahnya 5 kilo, kok sekarang berkurang 3 kilo, ini kita nggak usah terlalu memikirkan dagingnya, karena hakikatnya yang sampai itu takwanya. Sudahlah, bisa jadi ini karena memang situasi seperti ini, yang kurban sedikit, yang membutuhkan banyak, bisa jadi jatahnya berkurang, tidak apa-apa. Atau syukur-syukur malah, alhamdulillah saya sudah setiap hari makan daging, semuanya tak kasihkan, alhamdulillah. Itu hal-hal kecil yang mungkin saja perlu kita evaluasi. Bagi yang sudah sanggup kurban, sebenarnya ada kemampuan, kok ternyata kesadarannya belum, ayo kita munculkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sampai mengingatkan, yang sanggup untuk kurban kok tidak melaksanakan, maka jangan mendekati musola kami atau jangan mendekati masjid kami. Ini satu warning, satu peringatan Rasulullah kepada kita semuanya. Supaya apa? Supaya betul-betul Idul Adha, menyembelih hewan kurban ini tidak hanya sekedar rutinitas menjalankan syariat semata, tapi ada hikmah di balik itu. Apa itu? Peningkatan kualitas keimanan, ketakwaan kita, dan kemusliman kita, sikap aslama kita kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan hikmah kurban ini betul-betul bisa menjadikan kita semuanya untuk evaluasi diri, bahwa yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya, tapi ketakwaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.